wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Aguswati. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 1 Sambongwangan, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Saya mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 1 di UIN Salatiga. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran guna memenuhi tugas UKIN dalam PPG PAI Daljab tahun 2024. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin doa. Terlebih dahulu, hari ini sepertinya 8 anak masuk semua ya? Masuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan rasa cinta terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Anak-anak silakan berdiri. Bila kita memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta tersebut. Akan tetapi, jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Kata yang kedua, telahnya belajar hari ini adalah suksesnya kamu di hari esok. Tepuk tangan. Oke anak-anak,
Bersyukur kepada Allah. Itu adalah pesan yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Salah satunya adalah selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, di sini Bu Ina akan menjelaskan pesan pokok apa saja yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama, kepastian kasih sayang Allah. Surat ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu mencintai dan memperhatikan kita dimanapun kita berada. Gitu? Allah itu selalu mencintai kita, memperhatikan kita. Meskipun terkadang kita merasa sendirian atau sedih, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Pernah tidak anak-anak merasa sedih? Pernah pastinya. Pernah apa tidak anak-anak merasa sendirian? Pernah. Tetapi tanpa kalian sadari, Allah selalu bersama kalian. Seperti itu. Oke? Itu kandungan yang pertama. Yang kedua, yakni harapan dan kebaikan. Allah memberikan janji bahwa setelah masa sulit, setelah kita bersedih, setelah kita merasakan suatu kesedihan, akan tiba masa yang lebih baik. Jadi kita harus tetap optimis dan berharap kepada Allah. Yang ketiga yaitu bersyukur. Allah meminta kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ini mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki, baik itu keluarga, teman, atau bahkan hal kecil dalam hidup. Semisal, tadi pagi anak-anak sudah sarapan, sudah beli jajan? Sudah. Sudahkah kalian bersyukur? Sudah. Hal kecil seperti itu bisa membeli jajan, bisa makan sarapan, itu adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Yang selanjutnya, menolong orang lain. Dalam surat ini kita diajarkan untuk membantu orang yang membutuhkan. Adakah kalian pernah membantu orang lain, mungkin tetangga, teman, atau mungkin saudara? Pernah apa tidak? Pernah. Jadi ketika kita melihat orang yang sedang kesulitan, atau kita melihat orang yang membutuhkan bantuan kita, sikap kita seperti apa? Membantu, menolongnya, gitu ya. Kemudian mengingat masa sulit. Jadi ketika Allah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan, kita juga harus mengingat masa sulit yang pernah Allah berikan kepada kita. Supaya apa? Kita selalu mempunyai rasa syukur. Oh iya, dulu saya pernah merasakan sulit. Dulu saya pernah merasakan sedih. Tetapi sekarang Allah memberikan kebahagiaan kepada saya. Nah, maka dari hal itu kita diperintahkan untuk bersyukur. Yang terakhir yaitu keyakinan kepada masa depan. Ada pesan bahwa masa depan kita akan lebih baik jika kita tetap beriman dan berusaha. Kita diajar untuk selalu percaya bahwa Allah memiliki rencana baik untuk kita. Anak-anak percaya apa tidak bahwa masa depan kita itu pasti ada, pasti baik? Percaya apa tidak? Percaya. Kita harus percaya karena ada Allah yang selalu bersama kita. Itu ya. Pada hari ini Bu Ina akan menyampaikan materi mengenai memahami pesan pokok dan menulis surat Al-Duha dengan benar. Menulis ayat surat Al-Duha serta memahami pesan pokok yang tadi Bu Ina sampaikan. Adapun tujuan pembelajarannya anak-anak, yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran
mengerjakan, jangan lupa nama dan nomor absen diisi terlebih dahulu. Oke anak-anak, waktu untuk mengerjakan seaplika sudah selesai. Silahkan dikumpulkan. Budina minta tolong ketua kelasnya membantu mengumpulkan dan dibawa ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Nina Aguswati. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi tentang belajar Quran dan hadis mengenai membaca dan menghafal Quran surat Ad-Duha. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum Ibu Guru menyampaikan materi, Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada video kali ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan media video pembelajaran dan PPT, peserta didik dapat melafalkan surat Ad-Duha dengan ta'til, menghafal surat Ad-Duha beserta terjemahannya dengan lancar, menjelaskan isi kandungan surat Ad-Duha, serta menuliskan ayat-ayat surat Ad-Duha secara lengkap. Tahukah kamu surat Ad-Duha menempati urutan yang keberapa? Surat Ad-Duha adalah surat yang ke-93 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 11 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Surat ini diturunkan setelah surat Al-Fajr. Nama Ad-Duha diambil dari kata pada ayat pertama yang artinya waktu matahari sepenggalan naik. Oke, setelah kalian melihat video pembelajaran yang Bu Nina putar, kira-kira hal penting apa yang kalian dapat dari video ini? Apa coba? Kira-kira hal apa yang nantinya harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya tadi apa? Selalu bersyukur. Kemudian kita harus selalu percaya bahwa dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun diri kita, Allah selalu bersama kita. Selanjutnya, Brina akan bertanya, apa yang kalian ketahui tentang surat Ad-Duha? Surat Ad-Duha menjelaskan tentang menolong anak yatim, pentingnya bersyukur, membantu orang lain. Kemudian yang kedua, mengapa belajar surat Ad-Duha itu penting? Karena apa? Hal-hal yang terdapat di dalam surat Ad-Duha, isi kandungan dari surat Ad-Duha itu sangat penting untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu belajar dan memahami
penting untuk kalian. Selanjutnya Bu Nina akan membagi kalian menjadi 2 kelompok sesuai dengan tempat duduk kalian masing-masing. Adapun lembar kerja atau tugas yang nanti kalian buat, kelompok 1 nanti mencari gambar. Gambarnya sudah Bu Nina sudah Bu Nina siapkan. Nanti kalian cari ayatnya saja. Jadi gambar sudah Bu Nina siapkan. Kalian cari ayat yang sesuai dengan gambar yang nanti Bu Nina bagikan. Ayatnya ditulis beserta artinya, kemudian ditulis pesan pokok apa atau makna apa yang terdapat pada gambar tersebut. Ditempel dalam kertas, kemudian setelah itu dihias sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, mana yang tugasnya? Yang perlu kalian siapkan yang pertama gunting, kemudian lem dan jus amannya disiapkan. Oke. Gambarnya Bina bagikan, nanti dicari ayat surat Ad-Duha yang sesuai dengan gambar yang Bina bagi pada kelompok kalian. Sebelum ditempel, gambar ini digunting sesuai dengan gambar polanya ya. Ada yang tugas gunting, ada yang tugas menulis suratnya atau menulis ayatnya. Ini gambar apa? Ada anak yang sedang mengerjakan sholat duha. Jadi berarti gambar ini menggambarkan ayat berapa? Ayat pertama yang bunyinya wadduha. Jadi nanti ini dipotong kotak, terus ditempel di bawah atau di sampingnya ditulis ayatnya wadduha, kemudian artinya. Terus dijelaskan pada gambar ini ada anak laki-laki yang sedang mengerjakan sholat. Paham kelompok ini? Ini gambar apa? Waktu malam. Pada surat Ad-Duha yang menjelaskan tentang waktu malam ada pada ayat berapa? Ayat 2 nggih. Wadduha wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Berarti nanti ini digunting, habis itu ditempel dan ditulis ayatnya di samping atau di bawah. Wal laili idza saja, ditulis artinya. Terus keterangannya apa? Pada gambar di atas menunjukkan bahwa dunia telah sunyi atau Allah telah menggantikan pagi menjadi malam. Seperti itu, paham ya? Silakan dikerjakan. Iya. Bagaimana anak membuat posternya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sekarang sisa-sisa yang tadi kalian potong-potong, gunting, lem, semuanya dimasukkan ke dalam laci terlebih dahulu supaya tidak berantakan di atas meja. Nah, sebelum kalian mempresentasikan hasil dari karya-kalian, mempresentasikan poster masing-masing, supaya kita lebih semangat lagi, kita ice breaking terlebih dahulu. Saya cerdas,